Ayo, assalamualaikum Mas Bro, kembali di Bintang Seneng ya. Kali ini saya mau bagikan tips and trik gimana caranya bikin kampas kopling motor kita itu umurnya lebih panjang daripada biasanya. Ya memang umur itu kita nggak bisa ini ya berpatokan sama tahunan atau bulanan berapa umur kampas kopling itu diganti. Semuanya tergantung dari pemakaian. Cuman kali ini saya mau bagikan tips and triknya itu bisa dibilang untuk semua motor bisa seperti itu juga, karena ini triknya nanti cukup sering dilakukan bengkel-bengkel ya mungkin di sekitar kalian atau dan ini pun ada yang pakai ya. Ini ada tipsnya, nanti ada itu seperti di motor besar. Ini untuk pembongkarannya saya percepat aja ya. Nah, ini kita sini akan masuk ke proses triknya ya. Jadi triknya itu ada di sini nih, di coulter yang udah kita lepas tadi itu, coulter sebelah kanan ini ada jalur oli yang naik ke atas itu. Nanti kita bornya kecil aja ya. Jadi tujuannya itu nanti supaya apa, ketika oli mau naik ke atas, karena disitu nanti kita bikin lubang, itu dia nanti terus membasahi rumah kampas koplingnya. Jadi kampas kopling kita itu akan selalu terisi dengan oli, nggak cuma sebagian. Jadi dia itu kalau misalkan RPM tinggi ya, bahkan RPM rendah pun dia pasti ini ya terpenuhi sama olinya di hose koplingnya itu. Jadi setelah kita ukur untuk kedalamannya itu jangan sampai kena silnya ya. Untuk ngebornya ini kalian harus hati-hati dalam ngebornya itu. Kalian bor pakai bor yang kecil aja pokoknya. Ini saya kurang tahu ukurannya, tapi yang jelas ini kecil, dia seukuran pulpen lah kurang lebih. Kalau nggak di pulpen ya di bawahnya. Ini kita bor aja di bawah silnya ya, jangan sampai kena sil. Kalau kena silnya itu nanti malah untuk olinya nggak naik nanti takutnya. Nah, ini kita bor aja sampai tembus. Nah, ini ya, ini kalian bisa lihat seperti di video ini udah saya bor untuk jalur olinya itu udah tembus. Nah, ini memang tujuan saya seperti yang saya katakan tadi, supaya untuk di rumah koplingnya itu basah terus. Dan ini tips ini aman kok. Ini ada di motor Pulsar kalau nggak salah, itu bawaannya itu dia ada seperti ininya. Nah, ini untuk penggantian kampas kopling di motor kan, ini kampas koplingnya itu baru. Jadi saya biasanya itu sebelum saya pasang untuk kampas koplingnya itu saya rendam ya, kalau memang waktunya cukup ya bisa 1 hari kalau untuk motor sendiri ya. Tapi kalau kalian waktunya buru-buru atau gimana ya cukup direndam aja, nggak terlalu lama itu, nggak apa-apa lah, yang penting dia basah gitu aja, nggak langsung kering dipasang, biar tujuannya itu lebih awet Mas Bro ya. Ini saya rendam pakai olinya mobil, oli transmisinya mobil itu ya, yang 80W 90.
Nah ini kebetulan untuk kampas koplingnya itu saya nggak menggunakan originalnya Bison, saya ini pakai kampas kopling KW-KW-an bro, pakai ya biasanya orang bilang kampas kopling Cina gitulah. Ini kebetulan yang saya beli itu punya Scorpio, kalau nggak punya Scorpio punya Vixen, pokoknya sama aja lah itu. Ini saya dapat 5 buah dan yang paling kecil itu yang paling atas ini ya, itu nggak perlu kita pakai, soalnya di Bison kan kita cuma butuh 4, jadi untuk yang kecil nggak usah dipakai, kita cukup gunakan yang kampas kopling yang ukuran lebar-lebar aja. Nah ini biasanya saya rendam dulu. Oh iya, untuk olinya sebenarnya bebas ya, kalian bisa gunakan oli mesin kalian, bekas pun juga nggak masalah, nggak harus yang seperti yang di video ini. Ini cuman ya karena kebetulan aja saya kerja di penggantian oli mobil, makanya saya kasih transmisi oli transmisi yang mobil. Kalau olinya sih bebas bro, bisa apa aja lah, yang penting nanti kalian rendam gitu aja. Nah sambil nunggu kampas koplingnya kita rendam, kita bongkar dulu untuk kampas kopling yang lama ya. Jadi dipercepat aja. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나, 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going crazy I'm going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going crazy yeah I'm going crazy 어쩔 수 없는 걸 널 보면 아무런 일도 할 수 없는 걸 I'm going crazy 오늘은 너에게 내 맘을 고백할게 내 맘을 받아줘 영원히 변치 않을 테니 I'm going crazy I'm going crazy 무뎌져 버린. Nah di sini yang perlu kita perhatikan ya, untuk pemasangan kampas koplingnya usahakan kalian masangnya itu enggak sembarang masang gitu ya, kalian harus perhatikan poin-poin tertentu, jadi nanti supaya pas kopling kalian itu benar-benar presisi, makannya ke rumah koplingnya pun juga merata. Jadi intinya nanti untuk tarikannya pun akan lebih responsif kalau kalian masangnya itu sesuai dengan prosedur ya. Di sini kalian harus perhatikan, walaupun kampas kopling Cina biasanya itu ada tandanya, ini ada tanda titik ya. Kalau yang di kampas kopling saya beli itu ada tanda titik ini. Kalau kalian beli ori itu malah bagus, biasanya ada tanda huruf, kalau nggak huruf ada angka. Nah itu kalian harus perhatikan, jangan kalian bolak-balik ya masangnya. Kalau saya biasanya itu untuk tandanya itu saya taruh di sebelah atas supaya gampang ya, supaya gampang untuk nandanya, nggak bolak-balik kan ada beberapa kampas dan itu menghadap ke kita untuk tandanya ya, jangan sampai menghadap ke belakang atau ke kiri motor, itu harus menghadap kita lah. Untuk platnya ini untuk bagian yang kalian raba ini ada bagian yang runcing sama ini yang bagian yang agak tirus, jadi kalau kita sentuh itu dia lembut. Nah yang runcing ini itu dia sama menghadap ke kita, ke kanan, saya biasanya seperti itu. Jadi untuk bagian yang benar-benar rata, yang kalau kita raba pakai jempol itu dia agak runcing ya, itu kita menghadap ke kanan. Nah ini pun untuk plat keduanya, kampas kopling yang kedua itu sama, untuk titiknya itu kalian sejajarkan
Jangan kalian silang-silangin ya masangnya, usahakan sejajarkan sama titik yang pertama tadi. Nah itu kalian sejajarkan lurus, sama nanti untuk plat kopling ke duanya juga sama. Untuk yang bagian yang lancip kalian hadapkan ke kita atau ke kanan ya, ke kita pas masang itu loh. Jadi semuanya kita pasang seperti itu. Nah gini, sekarang kita pasang langsung untuk tutup nose koplingnya dan tirnya sekalian ya. Kalian kencangkan saja, santai aja mengencanginya. Kalian kencangkan secara silang ya, secara merata lah intinya, anginnya merata. Nah ini yang penting, biasanya kalau kita masang atau ganti kapas kopling baru itu kita sering lupa nggak nyetel stud kopling bawah. Cara setelnya seperti ini, kita putar, kita kendorin dulu sepuluhnya, terus kita putar untuk obengnya itu ke kanan penuh, terus kita putar lagi ke kiri setengah. Nah terus habis itu kita tahan, kita kencengin untuk penguncian yang 10-nya itu. Caranya gampang kok. Kalau kalian bingung bisa cek aja di video saya, ada kok caranya, gimana caranya setel stud kopling bawah ya. Nah sebelum kita selesai pasang-pasang yang lain itu kita cek dulu ini, dia itu harus membuka rata untuk kapas koplingnya ya. Jadi kalau kita tekan dia itu harus muter, bisa muter ke belakang. Nah kalau kita lepas nih dia nggak boleh muter ya. Kalau kita tekan dia harus muter, tapi kalau kita lepas koplingnya itu nggak boleh muter ya. Kalau misalkan untuk setelan koplingnya kurang, kalian nggak perlu nyetel di bawah, kalian cukup setel aja di kabel gas, kabel koplingnya maksud saya ya. Kalian setel aja dari setelan kabel koplingnya aja udah bisa. Nah itu pembukaan kampas itu harus benar-benar rata ya, seperti ini ya. Nah ini kan udah rata. Nah ini juga udah mainnya udah bagus. Oke Mas Bro, assalamualaikum.